Sepanjang pembacaan saya terhadap Alkitab, saya belum menemukan adanya penjelasan yang secara eksplisit mengenai sistem ibadah Kristen dalam bentuk liturgi yang tersusun secara formal sebagaimana dikenal dalam banyak tradisi gereja pada masa kini. Dalam Perjanjian Lama, pola liturgi lebih banyak terlihat dalam pelayanan para imam, khususnya ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah sebagai bagian dari pendamaian dan penyembahan umat. Hal ini tampak jelas dalam kitab Imamat yang mengatur tata ibadah korban serta pelayanan para imam Lewi di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, Imamat 1:7 menjelaskan tata cara korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Imamat 19 menjelaskan tentang hari pendamaian yang dilayani secara khusus oleh imam besar. Keluaran 28:29 memaparkan penetapan imam dan tata pelayanan mereka di kemah suci. Berdasarkan hal tersebut, saya melihat bahwa pola liturgi dalam Perjanjian Lama lebih erat berkaitan dengan tugas keimaman, daripada menjadi bentuk ibadah umum yang diwajibkan secara universal bagi seluruh umat. Di sisi lain, Alkitab juga memperlihatkan bahwa hadirat Allah dapat dinyatakan melalui penyembahan yang lahir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dalam beberapa peristiwa, para nabi dan pelayan Allah beribadah bukan melalui tata liturgi formal, melainkan melalui penyembahan, doa, dan pimpinan Roh Kudus. Sebagai contoh, 1 Samuel 10:5 menjelaskan bagaimana Roh Tuhan berkuasa atas Saul ketika para nabi bernubuat dengan iringan musik gambus, rebana, suling, dan kecapi. 2 Tawarikh 5:11 mencatat bahwa ketika para penyanyi dan peniup nafiri memuji Tuhan dengan sehati, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. 2 Raja-Raja 3:15 menyatakan bahwa ketika pemetik kecapi memainkan musik, tangan Tuhan melawat Nabi Elisa. Mazmur 22:4 menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, fokus ibadah jemaat mula-mula tampak lebih diarahkan kepada kehidupan persekutuan, pengajaran firman, doa, dan pemecahan roti bersama. Kisah Para Rasul 2:2 menyatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini menunjukkan bahwa inti ibadah jemaat mula-mula lebih menekankan kehidupan rohani, persekutuan, pengajaran, doa, dan penyembahan bersama dibandingkan penekanan pada bentuk liturgi yang baku dan formal. Karena itu, sampai sejauh pemahaman saya, Alkitab memang mengajarkan keteraturan dalam ibadah, tetapi tidak memberikan satu bentuk liturgi ibadah yang mutlak dan seragam, sebagaimana yang berkembang dalam berbagai tradisi gereja pada masa sekarang.